Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Advent yang keempat, yaitu tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Lukas 1 ayat 67 sampai dengan 79. Demikianlah firman Tuhan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini telah masuk pada Minggu Advent yang keempat. Kita telah melewati Minggu Advent pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan ini adalah Minggu Advent yang terakhir, yaitu Minggu Advent yang keempat. Kita telah mendengarkan khotbah Advent dari Advent pertama sampai Advent yang ketiga. Advent itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah kita menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah makna Advent, bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Advent bagian yang kedua adalah kita menanti-nantikan, yaitu peringatan kelahiran Yesus Kristus atau peristiwa Natal. Jadi Advent itu adalah penantian kita, ya, dalam pesta sukacita, pesta Natal, kelahiran Tuhan Yesus, namun juga pesta sukacita, yaitu menantikan kedatangannya yang kedua kali ataupun Maranatha. Itulah makna Advent, Amang dan Inang, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Makna Advent, kita bersukacita, menanti-nantikan, ya, menanti-nantikan peristiwa pesta Natal, peringatan kelahiran Yesus, dan juga menantikan Yesus datang kedua kalinya. Dalam Minggu Advent keempat pada hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 67 sampai 79 tadi yang sudah saya bacakan, bercerita tentang pernyataan puji-pujian atau nyanyian puji-pujian, nyanyian profetis, nyanyian nubuatan dari seseorang malim yang bernama Zakarias. Siapa Zakarias ini? Dia adalah bapak dari Yohanes Pembaptis. Ya, Zakarias
dan istrinya bernama Elizabeth. Jadi ketika dia bertugas di bait suci karena dia adalah imam, malaikat Gabriel memberitahukan kepada Zakarias, Zakarias, engkau akan dikaruniai Tuhan seorang anak, istrimu akan mengandung, dan engkau haruslah menamakan dia Yohanes. Pada waktu itu Zakarias tidak percaya, ya. Dia susah mempercaya, bagaimana mungkin kami akan mempunyai anak, istriku sudah tua. Ya. Secara logika, secara pengetahuan tidak mungkin lagi dia akan melahirkan seorang anak bagi kami, ya. Maka Tuhan memberikan sebuah, ya bisa kita katakan hukuman juga, ya. Maka Zakarias menjadi apa? Menjadi bisu, ya. Dia tidak dapat berbicara. Keluar dari bait suci, dia tidak dapat lagi berbicara. Orang-orang pada heran melihatnya. Kenapa itu Zakarias itu? Dia tidak bisa ngomong lagi. Nah, kemudian singkat cerita lahirlah Yohanes. Dan sesuai dengan adat Yahudi, hari ke-8 dia disunat, ya. Datanglah saudara-saudaranya, saudara-saudara Zakarias, teman sekampungnya semua handai tolan, ya, memestakan pesta sunat itu. Kemudian orang bertanya-tanya, siapa nama anak ini? Ya kan? Siapa nama anak ini? Sementara si Zakarias bisu. Maka dia menuliskan dalam kertas, ya, Yohanes namanya, ya. Dan seketika itu juga maka Zakarias dapat kembali berbicara, ya. Mujizat Tuhan terjadi, dia dapat kembali bersuara, berbicara. Nah, setelah dia dapat berbicara, maka dia menyanyikan lagu puji-pujian, yaitu yang menjadi khotbah kita pada minggu ini. Zakarias tadi menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan karena Tuhan telah melakukan tanda keajaiban kepada dirinya dan juga kepada umatnya, umat Israel. Bapak Ibu sekalian, ada dua yang menjadi makna dari khotbah kita pada hari ini, dua inti dari khotbah ini. Yang pertama adalah Allah memberikan keselamatan yang sempurna kepada umatnya. Dapat kita lihat dalam ayat 68. Dikatakan dalam ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Zakaria memuji Tuhan karena Tuhan telah memberikan kelepasan, keselamatan kepada umatnya. Tuhan telah menunjukkan anugerahnya kepada umatnya. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada umatnya melalui melawat umatnya. Apa arti kata melawat? Apa arti kata melawat, Amang Inang? Mendatangi, ya, mendatangi, mengunjungi. Tapi bukan hanya sekedar mendatangi atau mengunjungi, ya. Bisa saja kita datang atau melawat tetangga kita, ya kan? Mengunjungi tetangga kita. Halo Eda, halo, kami bisa datang ke rumah nggak? Oh bisa. Kemudian kita datang duduk, kemudian tuan rumah langsung repot menyediakan apa? Makanan dan minuman, ya kan? Enak kali kita berkunjung ke rumah orang kan? Dikasih makan, dikasih minum, ya. Apalagi menjelang tahun baru, menjelang Natal dan tahun baru, ya kan? Keluar nanti apa? Kombang layang kan? Nah, keluarlah kombang layang, apalagi kue nastar, ya, sagu-sagu. Ada teh sagu-sagu teh? Ada ya. Nah, sasagun ya, sasagun. Bukan sagu-sagu ya, sasagun. Iya. Untunglah diingatkan Inang sana. Iya. Ada apa? Dodol lagi, dodol. Nah, dan sebagainya. Kita datang berkunjung, enak dikasih makan, kasih kue-kue, dikasih lagi minuman markisa. Masih ada minuman markisa kan? Nah, markisa, lemon, ya, kemudian bermacam-macam lah, ada jus dan sebagainya, ya, minuman botol juga ada dan sebagainya, ya. Itu kalau berkunjung biasa. Namun apa artinya kalau dikatakan Allah melawat umatnya, ya, Allah mengunjungi, mendatangi umatnya? Apa artinya itu? Artinya adalah Allah menyelamatkan umatnya. Jadi bukan sekedar berkunjung, bukan mau makan-makan,
bukan mau minum-minum, bukan mau say hello, bukan mau menanya apa kabar, hei apa kabarnya, bukan gitu. Tapi kalau Allah melawat umatnya, itu artinya dia menyelamatkan umatnya. Allah turun menyelamatkan umatnya. Dia berkenan menyelamatkan kita orang-orang berdosa, yaitu melalui kasih setianya, anugerahnya. Dalam bahasa Batak dikatakan melalui asin rohani debata. Makanya ada lagu Bukende, au soasi roham, au so gudang basam, tu dia au, tu dia mahita. Molodang tajalo, molodang dileho tu hita asin rohan debata, tu dia mahita. Baru kemudian dikatakan alai di bain basam dohot asin roham, tu surgo au. Karena kasih setia Tuhan, maka kita diselamatkan. Karena kasih setia Tuhan, maka kita beroleh keselamatan, kelepasan dari dosa-dosa kita. Makanya Martin Luther mengatakan sola gratia, hanya kasih karunia Tuhan menyelamatkan. Kalau dengan kemampuan kita sendiri nggak sanggup kita. Holan asin rohan debatado napaluaho kita. Hanya oleh karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, maka kita dapat lepas dari segala kutuk dosa, dari jerat dosa tadi yang menjerat kehidupan kita sedemikian rupa. Kita menantikan keselamatan dari Tuhan, anugerah Tuhan yang membebaskan kita. Itulah makna dari peristiwa Natal. Jadi kalau kita bernatal setiap tahun, kalau kita merayakan Natal setiap tahun, Amang Inang, itu artinya kita merayakan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Itulah makna Natal yang sebenarnya. Dan Natal bermakna bila ada penerimaan pajak konon. Natal bermakna kalau kita mau menerima lawatan Tuhan tadi. Tuhan sudah datang, sudah berkunjung, sudah menjumpai kita. Tapi kalau kita enggak menyambut dia, kalau kita enggak menerima dia, sama seperti penduduk Bethlehem pada peristiwa Natal yang pertama itu, tidak ada tempat bermalam bagi Maria dan Yusuf, sehingga mereka harus di tempat ternak, dan bayi Yesus dibaringkan di dalam palungan. Tidak ada tempat lagi yang layak. Berarti Natal bermakna bila ada penerimaan. Capek-capek kita merayakan Natal, dari Natal anak-anak sekolah minggu, Natal remaja Napo Subulung, Natal persahu tahun. Kemarin itu saya menguluh Natal persahu tahun di sini juga. Persahu tahun apa kemarin itu? Saroha tehe, iya Saroha. Ya. Seperti namanya juga ya, Saroha juga mereka. Iya kan? Natal lagi juga di tempat kerja, Natal di sekolah. Bermacam-macam perayaan Natal, tapi semuanya itu, perayaan Natal itu tidak ada maknanya kalau tidak ada penerimaan. Terimalah kelahiran Yesus itu dalam hati kita masing-masing. Terimalah kelahiran juru selamat itu dalam hati kita masing-masing. Jangan seperti penduduk Bethlehem yang tidak menerima kedatangan Yusuf dan Maria, tapi seperti para gembala-gembala, seperti para orang Majus yang langsung menyambut, menerima kelahiran dari Yesus juru selamat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Amang dan Inang, melalui khotbah kita hari ini dikatakan supaya kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Allah seumur hidup kita. Ayat 75 saya bacakan kembali. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Khotbah ini mengajak kita supaya dalam menyambut kedatangan Yesus, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kebenaran. Karena Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya hidup dalam melakukan kehendak Tuhan. Pertanyaan, ketika kita mau merayakan Natal 24, 25 dan 26 Desember yang akan datang,
pertanyaannya, melalui perayaan Natal, apakah kasih kita akan semakin bertambah, kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama? Bagaimana Ibu Bapak? Apakah ada dampak dari perayaan Natal ini kepada kasih kita? Tabbado holong nirohata tudebata marhite-hite nata pestahon Natalon. Tabbado holong nirohata tuaka dongata jolma marhite-hite aka perayaan Natal. Manang sebaliknya. Manang sebaliknya. Kita justru tambah lagi musuh kita. Kita justru tambah lagi orang yang kita benci, orang yang kita enggak suka. Tambah lagi orang-orang yang kita tidak senangi. Ya. Padahal auhiado neng GBMC, HP GB dibuat di mana? Bah, HP turun wana mak. Syukur aku mering mana, ya kan? Berarti kita tambah kebencian kepada orang lain. Ya. HP neng diauhiado dua senegi, HP GB di mana GB tulu, gumurang di mana, HP sarupa dusdo pembayaran nami tersongoni kan? Bisa jadi seperti itu. Bukan lagi sukacita yang tinggal, bukan lagi kasih yang tinggal, ya, tapi justru menjadi kebencian, ketidaksukaan, ketidaksenangan kepada orang lain. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dalam kekudusan dan kebenaran. Salah satu aspek dari kekudusan tadi adalah hiduplah dalam damai sejahtera Allah, kedamaian. Ya. Apakah kita setelah kita merayakan Natal ini menjadi orang yang membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita menjadi sumber perselisihan, sumber kebencian, dan sumber pertikaian dengan sesama kita? Ini yang menjadi pertanyaan dari perayaan-perayaan Natal yang sudah kita lakukan. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kedamaian, sukacita yang berasal dari Tuhan, sebab Allah telah melawat kita umatnya, memberikan keselamatan kepada kita, maka kita harus hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Iya. Kebalikannya, kalau kita tidak mau berdamai, kalau kita tidak menjadi pembawa damai, kalau kita tidak mau berinisiatif melakukan pendamaian, maka kita tidak disebut lagi anak-anak Allah, melainkan anak-anak siapa? Iya. Sebab Allah menghendaki perdamaian. Ya. Tapi si iblis, dia menghendaki kekacauan. Dia tidak suka perdamaian. Dia tidak suka ketentraman. Oleh karena itu Minggu Advent yang keempat ini, Minggu Advent yang terakhir sebelum kita memasuki Minggu perayaan Pesta Natal, kita diajak, kita diingatkan supaya hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Inilah yang menjadi sukacita Natal pada kita, yaitu menerima Yesus Sang Juru Selamat agar kita diberikan kedamaian. Kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran, sebab kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita dapat beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah menyertai kami pada hari Minggu ini, Minggu Advent yang terakhir, Advent yang keempat, di mana kami bersiap-siap menantikan pesta perayaan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan juga kami menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah yang menjadi sukacita kami Tuhan dalam perayaan Advent yang keempat pada minggu ini, di mana firman Tuhan juga telah mengingatkan kami agar kami
hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Sebab Engkau telah melawat kami, Engkau telah berkenan turun ke dunia ini menjadi manusia melalui kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Sehingga kami Tuhan boleh memperoleh kelepasan, kebebasan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami beroleh keselamatan sehingga memperoleh hidup yang kekal di surga yang kekal yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa di surga, ajarlah kami melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, untuk senantiasa menghidupi kasih setia Tuhan, keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami hidup dengan kekudusan, menjadi orang yang setia dalam iman kami, menjadi orang yang membawa damai dan selalu mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa, segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan kami, serta juga mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu di HKBP Persiapan Resort Taman Adiasa ini. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak yang kecil, remaja, naposubulung, kaum bapak, kaum ibu, sampai kepada yang lanjut usia, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan dapat bersuka cita dalam merayakan pesta kelahiran Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga Natal tahun ini juga membawa sukacita kepada kami, agar kami hidup dalam terang Tuhan, hidup dalam kedamaian-Mu, hidup dalam kasih-Mu, sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan semakin mengasihi sesama kami manusia. Bapa di surga, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang sedang dalam pemulihan kesehatan di rumah masing-masing. Tuhanlah memberikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, sehingga mereka juga Tuhan dapat bersukacita, memperoleh kesembuhan, memperoleh kekuatan, dan dapat melanjutkan pekerjaan dan aktivitas mereka seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada jemaat-Mu yang pulang ke kampung, Engkau memberkati dalam perjalanan mereka, baik melewati jalur darat ataupun udara. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan mereka, bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang mereka kasihi di kampung halaman masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan hari Minggu ini, di mana jemaat persiapan resort Taman Adiasa akan diresmikan menjadi resort yang penuh oleh pimpinan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap rangkaian acara itu, rangkaian peresmian resort Taman Adiasa, sehingga melalui peresmian resort itu menjadi sukacita bagi seluruh jemaat-Mu, puji-pujian kepada nama Tuhan, dan juga dapat mengembangkan pelayanan yang lebih baik lagi di tengah-tengah anggota jemaat-Mu. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, beserta dengan menteri-menteri, beserta dengan para pemimpin kami di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah ataupun bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan di Aceh. Biarlah Tuhan menguatkan saudara-saudara kami itu menghadapi cobaan itu dan mengulurkan tangan dari orang-orang yang mampu, yang membantu beban penderitaan itu, meringankan beban penderitaan mereka, sehingga mereka juga Tuhan dapat bersukacita di dalam masa-masa Advent dan Natal ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai mereka. Jikalau masih ada yang mengungsi, Tuhan berkati mereka Tuhan. Jikalau ada yang kehilangan sanak saudaranya, biarlah Engkau menghiburkan mereka masing-masing. Jikalau yang kehilangan harta benda, biarlah Tuhan memberikan penggantinya di masa-masa yang akan datang,
sehingga mereka juga Tuhan dapat merasakan kasih setia dan uluran tangan Tuhan yang senantiasa menjaga dan juga menolong mereka. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami di minggu Advent yang keempat ini. Biarlah sukacita kami semakin penuh, biarlah sukacita kami semakin sempurna, hanya oleh karena kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.